Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang bingung dan bertanya, bagaimana sih kita sebagai muslim menyikapi pandemi virus corona ini? Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana Islam menyikapi pandemi virus corona. Untuk mengetahui penjelasannya, yuk kita simak video ini. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Jauh sebelum kasus wabah corona ini muncul, telah terdapat juga sebuah wabah yang dikenal dengan istilah taun. Lalu, apakah corona bisa disamakan dengan taun? Melihat definisi para ulama, wabah corona ini tidak bisa dikategorikan taun, karena taun lebih khusus dan spesifik dibandingkan dengan wabah. Namun, walaupun berbeda dari sisi penamaan, penyakit ini sama-sama berbahaya dan menular yang tidak bisa disepelekan. Dikutip dalam buku berjudul Rahasia Sehat ala Rasulullah SAW, belajar hidup melalui hadis-hadis Nabi oleh Nabil Dawil. Di zaman Rasulullah SAW, jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit taun, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderita di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Taun, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, adalah wabah penyakit menular yang mematikan. Penyebabnya berasal dari bakteri Pasteurella pestis yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Selain Rasulullah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadis diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam, lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadis yang dinarasikan Abdullah bin Amir mengatakan Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Berikut hadisnya. Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sarq, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah Nabi, merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial. Karena dalam Al-Quran, kita juga sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan. Dengan demikian, lockdown dan social distancing merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI guna mencegah penyebaran virus COVID-19 ini.
Bukan tidak diperbolehkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, bukan pula dilarang untuk berkumpul dalam jamaah pengajian, melainkan semata-mata untuk melindungi diri kita sendiri dari orang lain dan bahaya virus corona ini. Dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Islam memandang pandemi virus COVID-19 ini merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar manusia bisa mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa atas segala-galanya tentang dunia ini. Terkait dengan wabah coronavirus atau COVID-19 ini, sebagai seorang mukmin, maka sebaiknya selain melakukan ikhtiar karantina atau social distancing ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh sebagai muslim, wabah ini adalah sebuah rahmatnya, sebuah peringatan bagi yang berpikir untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu melibatkannya dan berharap wabah ini akan berakhir insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang pandangan Islam mengenai wabah virus corona. Semoga kita sebagai umat Islam tidak salah dalam menyikapi pandemi virus corona, dan semoga kita dapat mengambil atau mengetik hikmah dari pandemi virus corona ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.